waktu itu BPR dipersyaratkan modalnya 50 miliar. 50 miliar. 50 juta Pak Bambang. Ya. Gitu. Tahun 2015 Ya. kemarin OJK menerbitkan aturan modal BPR itu 6 miliar untuk batas waktu sampai 2024. Ya. Tumbuh toh Pak? Ditumbuhkan. Ya. Dalam rangka menguatkan BPR. Gitu. Nah Pak, POJK terkini membuat ketentuan mendirikan BPR itu Pak, itu tahun 2020 kemarin, mendirikan BPR itu 100 miliar Pak modalnya. Di Jawa Bali. Itu. Iya, di luar Jawa ada yang 50 atau Indonesia Timur malah 25 miliar. Ini kan artinya apa Pak? Artinya perhatian pemerintah itu serius untuk membesarkan BPR. Gitu. Nah, oleh karena jangan pemerintah hanya mensyaratkan modal saja yang ditumbuhkan. Tolong partisipasi BPR semakin diajak nyambut gawe, Pak. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadiono di channel Inspirasi Jawa Tengah. Mudah-mudahan channel ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, edukasi, informasi, dan syukur bisa membantu mencari solusi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video untuk ikut memberi gambaran mengenai situasi tahun 2022 khususnya di Jawa Tengah. Kalau era pandemi ini sudah mulai melandai, apakah pertumbuhan ekonomi bisa kembali normal? Nah, ini akan dipotret antara lain dari segi perbankan. Saya sudah bersama dengan Pak Dadi Sumarsana. Beliau adalah Ketua DPD Perbarindo, Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia, Jawa Tengah. Apa kabar Pak Dadi, sehat? Alhamdulillah, doanya Pak Bambang Sadiono itu insya Allah dikabul. Kami sehat-sehat Bapak. Iya, amin. Nah, Bapak ini kan memimpin sebuah organisasi bank-bank yang bergerak di lapis menengah lah kira-kira ya. BPR se-Jawa Tengah. Nah, sekarang mungkin pasti sudah mulai meraba-raba. Tahun 2022 itu kira-kira seperti apa dan peluang-peluang apa yang tumbuh bagi BPR. Silakan, Pak. Terima kasih Pak Bambang. Ini kesempatan dan inisiasi yang luar biasa. Yang pertama kami matur terima kasih. Itu. Yang berikutnya menjawab apa yang diharapkan, yang ditanyakan oleh Pak Bambang. Pak, secara kasat mata, secara kasat mata kita melihat bahwa kondisi jalan-jalan di Jawa Tengah itu sudah mulai ramai, Pak. Gitu. Nah, ini secara kasat mata. Tentunya tidak ada angka yang bisa kami sajikan. Gitu. Nah, oleh karenanya dampaknya sekarang warung-warung mulai buka, Pak. Gitu. Nah, pom bensin mulai ngantri dan mulai banyak senyum nih para petugasnya. Nah, gitu. Ini kan sederhana, Pak. Gitu. Alhamdulillah kota, kabupaten yang selama ini malam itu ya banyak gelap karena berbagai kebijakan dan pengkondisian. Ini kayaknya sudah mulai terang benderang nih Pak. Gitu. Nah, proyek-proyek pemerintah Pak, baik pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, khususnya di infrastruktur sudah jalan Pak. Gitu. Nah, ini men-trigger kami punya keyakinan ekonomi akan segera bangkit. Gitu. Memang tidak sebatas kita butuhkan dari bangkitnya perbankan, namun bangkitnya semangat masyarakat itu salah satunya menjadi kunci. Tapi kehadiran pemerintah
itu sangat menentukan, Pak. Gitu. Iya, karena jangan sampai masyarakat semangat tapi pemerintahnya mesti membatasi. Gitu, proyek tidak jalan, tidak ada keberanian. Nah, itu repot gitu. Nah, kalau mendengarkan kemarin kita mengikuti outlook oleh Bank Indonesia yang juga diarahkan oleh beliau langsung Bapak Presiden Jokowi secara Zoom, itu inflasi ke depan kan masih di kisaran 3% plus minus 1. Nah, biarpun sampai hari ini alhamdulillah inflasinya masih sangat rendah gitu. Itu bisa disyukuri tapi juga kadang-kadang menjadi kalau kaitan dengan pertumbuhan menjadi prihatin juga kan begitu, Pak. Ya memang dilematis begitu. Secara teori katanya kalau inflasinya tinggi itu justru ada pertumbuhan, Pak. Betul, gitu. Mulai tadi saya sampaikan, kalau inflasinya terlalu rendah ini ya perlu prihatin juga, tapi juga perlu kita syukuri karena untuk kebutuhan-kebutuhan pokok kita menjadi terjangkau, kan begitu, Pak. Gitu. Nah, terus pertumbuhan kan di pertumbuhan ekonomi diharapkan di kisaran 5-6% untuk tahun depan, gitu. Kami mesti lebih fokus ke pertumbuhan sampai dengan akhir tahun ini, Pak Bambang. Gitu, Benji. Kalau persiapan BPR di Jawa Tengah sampai sekarang seperti apa, Pak? Mungkin bisa digambarkan. Ini BPR ini ada berapa jumlahnya sekarang, total asetnya berapa sehingga bisa dibaca kemampuannya seperti apa. Silakan, Pak. Kalau nyampaikan itu saya patut bersyukur dulu, Pak. Gitu. Pandemi kemarin yang men-trigger semuanya menjadi harus nurut dengan pandemi. Jangan kok BPR, Pak. Pemerintah termasuk OJK nurut dengan pandemi, Pak. Gitu. Bahkan 180 derajat tuh. Gitu. Alhamdulillah BPR selamat di Jawa Tengah. Jadi selamat itu ditandai apa? Tidak ada yang bermasalah dari sisi likuiditas. Gitu. Iya. Nah, terus nun sewu, Pak, pandemi itu semua kontraksi, Pak. BPR itu mesti tumbuh loh, Pak. Iya, iya. Oh, gitu. Nah, permasalahannya, pertanyaannya, loh Pak, kok BPR itu udah tumbuh sih? Yang lain bisa ini kenapa? Apa BPR itu melakukan strategi apa? Menurut saya sederhana, Pak. Nah, BPR itu dekat dengan rakyat, Pak. Gitu. Nah, rakyat itu masih tumbuh loh, Pak, di situasi pandemi. Iya, overall masih tumbuh kemarin. Jawa Tengah itu masih bertahan. Gitu. Nah, mohon maaf, memang yang bicara usaha karena berbagai kebijakan dan ketakutan terhadap pandemi, mereka pada menarik diri atau sementara tutup. Hanya itu, Pak. Itu. Nah, Jawa Tengah yang lebih banyak di sektor pertanian tumbuh toh, Pak? Itu. Industri tumbuh gitu, Pak, hanya pengirimannya terkendala kan gitu, gitu. Termasuk ya perkebunan itu mesti tumbuh, Pak. Hanya di Tegal itu ya rada bermasalah, kenapa? Karena pabrik gulanya tutup. Gitu. Tapi Pak, orang yang nanam tebu itu mesti banyak loh, Pak. Nah, yang luar biasa nih Pak Bambang Satono, itu loh, pabrik tutup kok nanam tebu kok masih. Nah, malah mereka semangat itu kenapa? Nah, itu Pak kreativitasnya. Luar biasa masyarakat Jawa Tengah itu. Loh, ternyata mereka menghubungi langsung ke pabrik bumbu masak. Gitu, Pak. Loh, terus ini Pak dengan lahirnya banyak kafe-kafe, warung-warung ya, itu ternyata sekarang tren Pak, minum manis itu enggak pakai gula loh, Pak. Tapi pakai tebu giling, air tebu, Pak. Murni. Ini ada perubahan budaya yang sangat luar biasa. Nah, kami yakin dengan pandemi menurun itu akan boom, Pak. Dan Pak, petani merasa harga tebunya malah meningkat. Panennya bisa setiap hari, Pak. Gitu. Panennya itu bisa setiap hari, Pak. Nah, kenapa? Dikirim, Pak, dari Tegal itu. Ada yang ke Bandung, ada yang ke Jakarta, ada yang ke Bogor, ada yang ke Bekasi. Di sana sehari mampu menghasilkan berapa truk? 10 truk. Ya 10 truk aja dikirim. Besok lagi 10 truk, 10 truk. Jadi yang selama ini, Pak,
panen tebu itu tergantung gilingnya PG, harganya ditentukan PG, itu Pak, situasi sekarang ini menjadi bergeser. Tebu itu salah satu perspektif perekonomian rakyat ke depan, gitu, yang tidak panennya ditentukan oleh pabrik gula. Gitu. Menjadi kebutuhan masyarakat, Pak, merasa dia minum manis lebih sehat. Nah, ini nanti akademisi atau pihak dinas kesehatan mestinya harus melangkah untuk melakukan pengkajian dan penelitian. Benar enggak ini minum air tebu itu lebih sehat? Ya. Harganya lebih mahal loh, Pak, dan laku, Pak. Nah, gitu. Ya. Nah, Pak, tadi mungkin bisa ditambah lagi kalau Pak Dadi mengatakan pertanian perkebunan tumbuh selain tebu, apalagi Pak? Jadi misalnya kayak apa ya, Tegal itu kan pabrik teh itu tehnya masih jalan terus apa enggak? Teh. Wah, kalau teh itu luar biasa, Pak. Gitu, teh itu mesti jalan. Biarpun sekarang kreativitas UMKM itu kan juga jalan, Pak. Gitu. Iya, jadi sekarang ini kan minuman tidak serta-merta hanya teh, gitu. Tapi teh itu terus luar biasa, Pak. Gitu. Bahkan kalau Bapak berkenan rawuh kantor saya itu belum disuguhi wedang sudah bau harum melati karena depannya pabrik teh. Gitu. Iya, itu menyerap tenaga yang luar biasa, Pak. Sekarang kan banyak juga teh yang tidak dari daun teh nih, Pak. Gitu. Minuman daerah itu, kreativitas masyarakat UMKM. Gitu. Nah, yang berikutnya, Pak, alhamdulillah kemarin BPR itu semua selamat dari likuiditas, masih tumbuh, NPL juga saya kira masih bisa dikendalikan, Pak. Nah, ada perubahan analisis di BPR, Pak. Selama ini BPR atau bank itu menganalisa nasabah, karakter itu buktinya dari SLIK, Pak. Gitu, Pak. Jadi kalau karakternya ini baik dan buruknya ditentukan oleh SLIK. Kelancaran kredit di bank. Nah, kan gitu ya, Pak. Nah, situasi pandemi ini setelahnya merubah mindset, Pak. Itu analisisnya tidak serta-merta kalau SLIK-nya jelek itu orangnya wateknya jelek, tidak gitu, Pak Bambang. Gitu. Loh, orang bayar ini mergo wingi jalannya ditutup kok, Pak, kebijakan pemerintah. Warungnya nggak disuruh nutup, Pak. Tapi karena jalannya ditutup, warungnya nggak bisa buka. Ini kan ekses ya, Pak. Karena situasi. Karena situasi. Sebenarnya kan nggak ada, Pak, perintah melarang usahanya ditutup dan sebagainya. Kan gitu. Travel juga nggak ada yang ditutup. Tapi, Pak, jalan antar lintas kotanya yang ditutup, kan gitu, sehingga nggak ada orang bepergian, kan gitu, gitu, Pak. Nah, alhamdulillah pertumbuhan BPR di situasi pandemi kemarin itu masih tumbuh loh, Pak, dana pihak ketiganya. Keren, Pak, itu keren banget BPR, sampai masih tumbuh 2 digit ya, Pak. Itu. Jadi total sampai berapa, Pak? Nah, kalau secara nasional kemarin sampai 121,6 triliun. Itu dana pihak ketiganya. Gitu. Nah, itu masih tumbuh years on years-nya itu 10,19% loh, Pak. 2 digit biarpun minimalis. Kalau gitu, ya, Pak. Kalau Jawa Tengah, Pak? Kalau Jawa Tengah, sebentar tak carikan. Nah, Jawa Tengah itu masih tumbuh juga. Sebentar tak cari. Jawa Tengah itu kreditnya, asetnya itu kemarin masih di angka 41,121 triliun. Nah, itu dari yang nasional kurang lebih sekitar 161 triliun. Gitu, Jawa Tengah, sehingga masih sekitar 25% loh, Pak, kontribusi nasional. Tinggi ya, Pak, Jawa Tengah. Iya. Nah, itu BPR di sana sangat menonjol. Gitu. Tumbuhnya mesti 8,6 loh, Pak. Ya, itu lebih tinggi daripada tumbuhnya aset BPR nasional 8,39. Jadi kita masih lebih tinggi biarpun ya melambat sedikit lah, Pak. Gitu. Nah, kalau kredit, Pak, kita juga masih di angka Jawa Tengah 31,219 triliun. Gitu. Nah, itu 24,97, Pak.
kontribusi BPR secara Jawa Tengah dibanding nasional. J, gitu. Nah, ini luar biasa. Jawa Tengah masih tumbuh 6,13% loh, Pak. Ya. Kalau dana pihak ketiga, Pak? J. Dana pihak ketiga kami tadi matur itu 31,85 triliun itu untuk Jawa Tengah. 31,85 triliun. J. Kalau gitu. Kreditnya 31,2 ya? Ya, kreditnya 31,2. Gitu. Ini dari berapa BPR di Jawa Tengah, Pak? 254, Pak. Dari 1.558 BPR secara nasional. Kemudian apa, Pak, bentuk-bentuk apa kreasi yang konkret yang dilakukan oleh BPR di Jawa Tengah ya, Pak? Jawa Tengah, iya. Iya, Pak. Memang Jawa Tengah itu kalau terbagi BPR-nya itu paling tidak akan melayani kredit personal loan, Pak, untuk kebutuhan-kebutuhan konsumtif. Nah, yang berikutnya adalah untuk UMKM atau masyarakat umum untuk kepentingan usaha. Kan gitu nih, Pak, paling tidak. Nah, ini memang secara angka saya tidak bisa sampaikan secara pasti. Namun untuk teman-teman BPR yang melayani masyarakat untuk kepentingan personel loan, untuk kepentingan konsumsi dan sebagainya, situasi pandemi tumbuh, Pak. Tumbuh signifikan. Gitu. Iya. Nah, gitu. Rupanya memang pandemi ini kan membuat orang banyak di rumah ya, Pak. Ya. Gitu. Yang tadinya memang dahar jajan itu bisa jadi lebih mahal. Ya. Gitu. Tapi sekarang ini bisa jadi jauh lebih mahal begitu masak di rumah. Nah, ya. Kerjaannya kan di rumah, Pak. Kerja sambil makan, gitu, sambil snack dan sebagainya. Nah, untuk kredit yang UMKM karena terdampak, nah itu memang terjadi kontraksi. Nah, kalau karena kredit konsumsinya naik ya, apakah tidak apa, Pak? Justru mengkhawatirkan karena mereka kan penghasilannya juga turun, Pak. Itu, Pak, pertanyaan yang menarik, Pak Bambang. Ya. Saya aturkan nih kredit konsumsi yang tersampai itu rata-rata karena potong gaji, Pak. Oh. Nah, kalau yang pinjam ASN kan nggak ada yang turun ya, Pak. Gaji ASN selama pandemi. Iya. Cuman teman-teman BPR yang tidak terkonsentrasi ke sana, nah ini Pak yang repot, Pak. Iya. Gitu ya. Nah, oleh karenanya tadi Bapak sampaikan, Pak Dadi, kreativitas apa nih dalam situasi pandemi? Gitu nggih, Pak? Ya, artinya masyarakat yang punya penghasilan tetap yang selama ini nggak pinjam jadi pasar baru. Jadi pasar baru. Nah, untuk bersaing, mereka teman-teman BPR itu, Pak, ada yang bekerja sama dengan bank-bank umum itu dengan mengadakan contoh kerjasama di bidang pelayanan berbasis teknologi. Nah, contoh nih, Pak, mereka membuat virtual account. Gitu. Nah, karena pandemi toh, Pak, nggak boleh banyak jalan, nggak boleh banyak keluar. Nah, setornya mereka cukup pakai HP, Pak. Nah, punya rekening di bank umum, transfer ke rekening yang di BPR. Gitu. Gitu. Jadi itu biaya lebih murah. Kadang-kadang kan terjadi begini, Pak, masyarakat kita itu setor di BPR itu senangnya apa? Karena ketemu sambil silaturahmi, Pak, sambil jalan-jalan, sambil belanja ke pasar, sambil keluar dari rumah. Namun situasi pandemi karena itu memang banyak diperketat oleh pemerintah demi keselamatan kesehatan, mereka kan terus virtual account tadi kan, Pak. Nah, enggak pergi kemana-mana toh, Pak, ke ATM ya enggak, cukup dari rumah setornya.
ada tambahan biaya sedikit, tapi nggak ada biaya jalan-jalan, nggak ada biaya parkir, nggak ada biaya transportasi kan gitu Pak Bambang. Gitu. Ya. Jadi sekarang seberapa jauh BPR ini memanfaatkan fasilitas ini Pak, digital ini? Nah, itu kepengennya sebenarnya selayaknya balik tangan, Pak. Ya. Ya, tapi kan hal demikian tergantung, mohon maaf, kompetensi SDM-nya ya, Pak. Gitu. Nah, terus tergantung juga teknologi yang dimiliki, gitu. Nah, semua sedang berproses, Pak. Ada yang sudah jalan, gitu. Virtualcon kerjasama sama teman-teman bank umum, apakah BRI, Bank Mandiri, Bank Danamon, BNI, dan lain-lain. Ada juga yang menggunakan QRIS, Pak, gitu. Nah, ini kan oleh BI kan diinisiasi QRIS ya, Pak, gitu. Nah, itu untuk itu sama untuk mereka teman-teman ini sekarang persis ternyata presiden kita itu luar biasa, Pak. Gitu. Di istana tapi ya mungkin ngerti tenan kahanane masyarakat itu. Gitu. Masyarakat UMKM itu perlu pendampingan, Pak. Situasi yang gagap demikian. Kan mohon maaf Pak, ngadepi COVID itu nek ora serius, nek gagap ya repot ya Pak hidup ini. Gitu. Nah, beliau Pak Jokowi kan mendorong, ayo perbankan itu aja menghadir memberikan pinjaman saja. Gitu Pak. Tapi lakukan pendampingan kepada para nasabah. Nah, tidak ketinggalan Pak BPR di Jawa Tengah. Itu. Kita mengadakan pendampingan sesuai kreativitasnya BPR-nya masing-masing. Kan gitu Pak. Nah, Perbarindo juga menginisiasi ini dampak dari turunan dari produk APEC BPR Bank Jateng itu kita kerjasama dengan Sparkassen konsultan Sparkassen Bank dari Jerman gitu. Nah itu bekerja sama juga dengan Bank Jateng kita menyiapkan tenaga pendamping. Jadi dari Sparkassen itu mengadakan TUT untuk calon-calon trainer pendampingan UMKM, Pak. Gitu. Itu materinya apa, Pak? Ya, Pak. Nanti kan petugas kita itu akan disampaikan standarisasi dari sana, dari materi-materi itu. Satu contoh materi bagaimana berproduksi yang sehat. Gitu, bagaimana packaging, bagaimana menjalankan pemasaran di era new normal ini, kan begitu. Jadi tidak serta-merta jualan rujak itu yang tunggoni karo mulek kan tidak cukup itu, Pak. Jadi inovasi gitu, Pak ya. Nah, ada inovasi sehingga yang beli itu kan nantinya bisa pesen, bisa diantar, kan gitu, Pak. Nah, ternyata bahasa delivery itu kan hanya bahasa anak muda. Lah bahasa tukang ngulek itu UMKM itu apa? Ya iso pesen, iso diantar, kan sebenarnya sudah familiar itu. Nah, ternyata sekarang solusi, Pak. Gitu. Nah, yang berikutnya Perbarindo juga mendorong teman-teman BPR itu merapat ke Kadin, Pak. Nah, gitu, Kadin di kabupaten kotanya masing-masing. Nah, sama merapat kepada pemerintah daerah kabupaten kota masing-masing. Gitu. Kan ini bukan tugas BPR saja, ya, Pak. Tugas pemerintah. Lah, apa sih yang dikehendaki dan sedang digerakkan oleh pemerintah? Kita minta ikut diundang. Gitu. Contoh ini Dinas Pariwisata punya program apa, stimulus apa dan sebagainya. Sehingga kita akan tahu nih akan didorong kemana oleh pemerintah. Dinas Pertanian, Dinas Perumahan, dan sebagainya. Banyak Pak di sana itu ternyata sudah sampai ada lebih dari 30 bidang yang bisa kita geluti. Pak Dedi, saya mau tanya, itu ada BPR yang mempersiapkan diri untuk bisa mengeluarkan kartu ATM sendiri. Itu sampai mana sekarang? Wah,
Saya kalau ditanya ini malu sebenarnya, gitu. Tapi kan kita ini berjuang, Pak. Nah, kalau yang menyetujui ATM itu ketua Perbarindo, tak setuju nih kabeh, Pak. Gitu. Tapi Perbarindo ini kan wadah untuk berjuang, mendengarkan aspirasi dan menyalurkan. Gitu. Kami dari Perbarindo Jawa Tengah sudah hadir itu menginisiasi mana teman-teman BPR yang terkendala dalam proses cita-cita punya ATM. Setelah itu kami ketemu Bank Jateng. Nah, setelah itu kami ketemu Bank Indonesia. Gitu. Nah, Bank Indonesia sudah langsung responsif, Bank Jateng responsif. Untuk ayo segera ditindaklanjuti maunya apa. Nah, BI mengadakan sosialisasi ketentuan daripada ATM itu. Kan BI juga sudah merubah PPI yang lama dengan PPI baru dalam rangka memberikan kemudahan-kemudahan. Gitu. Nah, namun demikian Pak, ternyata sekarang ini ATM sudah banyak ditinggalkan. Ini kan trennya Bank Umum kan sudah begitu ya Pak. Nah, kunjungan ke ATM itu sudah mulai kurang. Gitu. Nah, ini namun demikian kemarin semangat BPR udah sekarang kita ajukan dulu. Gitu. Namun demikian ternyata kemarin masih terkendala di Bank Indonesia. Jadi langsung melompat ke mobil banking, Pak ya? Iya, begitu. Makanya solusinya sekarang yang nggak usah ruwet-ruwet, pakai virtual account. Gitu. Gitu. Nah, jadi kolaborasi itu ternyata memang solusi tepat. Iya. Lebih praktis. Lebih praktis. Sekarang kalau masa sulit aja BPR masih tumbuh, berarti prospeknya bagus. Apa masih ada tren untuk lahirnya BPR baru di Jawa Tengah? Saya kira itu sunatullah, Pak. Kalau saya berpikir sederhana. Perbarindo itu mewadahi dan kalau bisa terus berjuang yang sudah ada ini selamat. Nah, selamat itu tidak sebatas bertahan saja, namun juga terus bisa adaptif. Nah, gitu. Untuk bisa adaptif itu ya terus harus kita mendorong untuk agile, Pak. Berpikir cerdas. Gitu. Kita terus meyakini bahwa yang abadi itu ternyata memang betul-betul perubahan. Termasuk perubah 180 derajat kan gitu ya, Pak. Pandemi gitu. Nah, kami masih optimis, Pak, BPR itu gitu. Optimis bahwa itu tadi, Pak. Dalam situasi pandemi aja masih 2 digit, Pak, kepercayaan masyarakat nyimpen dana di BPR. Gitu. Maka angka 254 jumlah BPR Jawa Tengah sekarang ini itu sudah berapa lama, Pak? Artinya apakah itu juga hasil pertumbuhan atau seperti apa? Nah, kan begini Pak, saya matur. Gitu. Kalau kita ingat sejarah BPR, tahun 94 itu BPR 9.000 lebih loh, Pak. Lebih besar ya? Lebih banyak jumlahnya, karena Pakto. Jadi suksesnya Pakto waktu itu, Pakto 88 itu mampu mendorong orang-orang Indonesia, terutama Jawa Bali itu waktu itu. Itu ternyata orang Indonesia itu memang benar-benar senang dengan kepedulian. Dan 50 juta itu nek royal lah ya lumayan loh Pak. Iya, tapi mereka sisihkan 50 juta untuk bikin BPR, Pak. Gitu. Nah, memberi kesempatan yang nganggur jadi kerja. Gitu, Pak. Duit yang mau minjemi malu-malu besok minjeminya lewat BPR kan? Gitu. Pertumbuhan ekonomi waktu itu kan sangat luar biasa, Pak. Sehingga dari Pakto itu yang sampai dengan proses perjalanan itu tumbuhnya buahnya, BPR itu dipastikan kontribusi pertumbuhan nasional dalam rangka mengentaskan kemiskinan dan memberantas rentenir waktu itu bahasanya lintah darat ya Pak. Nah, anak saya kan mungkin nggak dengar nih lintah darat ki opo. Nah, BPR tahun 92 masuk undang-undang loh Pak. Gitu Pak. Nah, 92 disempurnakan ke 98. BPR tetap loh Pak. Bahkan 2 jenis Bank di Indonesia hanya BPR sama Bank Umum. Nah, menurut saya ini sekarang tinggal, mohon maaf, semangat teman-teman terus bagaimana berbenah, menata kelola BPR dengan baik, dan menurut saya sangat nunggu-nunggu pemerintah itu terus ikut memfungsikan BPR. Nggak swasta, nggak milik pemerintah daerah. Karena udah nyata kok Pak. Mantap, bandel ngadepi COVID, bandel loh Pak, tetap tumbuh. Oh gitu.
Nah, dari semua itu Pak, ini potret 2022 itu secara konkret di mata BPR itu seperti apa? Jadi Pak. Nah, ini yang saya juga perlu sampaikan kepada teman-teman itu, termasuk saya laporkan ke Pak Bambang nih, itu. Nah, Pak, kalau ingat ya, waktu itu BPR dipersyaratkan modalnya 50 miliar. 50 miliar. 50 juta Pak Bambang. Ya, Gitu. ya, Oh, gitu. Tahun 2015 ya. kemarin OJK menerbitkan aturan modal BPR itu 6 miliar untuk batas waktu sampai 2024. Ya. Tumbuh toh Pak? Ditumbuhkan. Ya. Dalam rangka menguatkan BPR. Gitu. Nah, Pak, POJK terkini membuat ketentuan mendirikan BPR itu, Pak, itu tahun 2020 kemarin, mendirikan BPR itu 100 miliar, Pak, modalnya. Di Jawa Bali. Itu. Iya, di luar Jawa ada yang 50 atau Indonesia Timur malah 25 miliar. Ini kan artinya apa, Pak? Artinya perhatian pemerintah itu serius untuk membesarkan BPR. Gitu. Nah, oleh karena jangan pemerintah hanya mensyaratkan modal saja yang ditumbuhkan. Tolong partisipasi BPR semakin diajak nyambut gawe, Pak. Gitu. Pak Dedi, pertanyaan saya itu 100 miliar itu untuk BPR baru atau BPR yang sudah ada harus menyesuaikan minimal 100 miliar? Oh, jangan Pak, yang baru saja, yang baru gitu. Artinya apa? Nah, pemerintah mesti memberi kesempatan dan kami Perbarindo juga mesti menyetujui untuk BPR baru mesti boleh berdiri, gitu. Tapi jangan ecek-ecek lah. Gitu. Yang menyesuaikan dengan kepentingan masyarakat dan kepentingan pemerintah. Pertanyaannya saya rubah. Dari 254 BPR di Jawa Tengah itu, yang modalnya sudah lebih dari 100 juta, berapa? Saya kebetulan nggak bawa tapi ada Pak ya? Iya, tapi ada Pak. Iya. Kami itu jadi orang Jawa Tengah bangganya gini Pak. Bambang. Gitu. BPR terbesar Jawa Tengah itu ya sudah ada loh yang di Jawa Tengah itu 3,4 triliun loh Pak. Iya. Iya, gitu. Itu Surya Yudha masih? Iya, masih gitu. Tapi Pak, BPR yang di Lampung yang sekarang 9,5 triliun itu hampir 10 triliun itu juga Pak, kalau mau dirunut kan sebenarnya sejarahnya juga punya orang Jawa Tengah ya Pak. Iya. Tinggal bagaimana nih kita men-setting ini supaya orang-orang dari Jawa Tengah itu dimanapun berada peduli untuk Jawa Tengah kan gitu ya Pak. Nah Pak Dedi saya mau tanya, sekarang kan berkembang juga Bang BPR Syariah. Itu hanya merupakan unit atau BPR Syariah itu mandiri? Kalau itu sedikit berbeda dengan Bank Umum Pak. Gitu. Kalau Bank Umum itu mohon maaf, saya dengar-dengar banyak unit ya Pak, unit usaha syariah. Gitu. Kalau di saya dikenal dengan Mbak Uus gitu. Nah, gitu. Tapi kalau BPR secara tegas OJK ngatur tidak bisa Pak untuk membuat unit usaha syariah. Jadi harus berdiri sendiri. Gitu. Sehingga saya pastikan teman BPR Syariah itu memang berbadan hukum sendiri. Ngaten Pak. Itu gitu. Jumlahnya sudah berapa Pak di Jawa Tengah sekarang? Saya ini nggak pegang data syariah. Karena begini Pak, jadi ada yang di antara teman-teman syariah itu ada yang masuk anggota Perbarindo. Namun juga teman-teman syariah itu mulai membentuk kompartemen sendiri namanya Asbisindo. Iya. Gitu, sehingga kan secara etis saya kan ya Pak. Jadi keanggotaan di Perbarindo itu tidak otomatis Pak ya? Boleh tidak jadi anggota Perbarindo? Ya Pak, terobosan itu kan selalu ada. Pengembangan itu selalu ada. Jadi kami menghormati kalau teman-teman Asbisindo itu berinisiasi untuk menyuarakan haknya membentuk kompartemen. Pak, jadi mungkin pertanyaan
terakhir, mungkin Bapak punya saran atau harapan. Tadi kan sudah disampaikan sepotong-sepotong pada pemerintah misalnya, kemudian dunia usaha, tadi ada kantin, ada masyarakat pada umumnya. Bagaimana agar BPR umumnya dan khususnya di Jawa Tengah ini benar-benar bisa ikut mendorong kebangkitan ekonomi di Jawa Tengah, paling tidak di 2022. Satu, harapan saya kepada para pemegang saham BPR gitu, itu memperhatikan atau menyiapkan BPR-nya dengan pemenuhan modal minimal itu tidak menjadi isu menurut saya. Itu sesuatu kebutuhan. Gitu. Bahkan menurut saya ya jangan modal minimal lah. Gitu. Modal yang siap menjadi motor penggerak, bukan sebatas menjadi pengikut. Itu dari sisi modal. Gitu. Yang kedua dari teman-teman pengelola, apakah itu komisaris, apa direksi, apa pejabat eksekutif dan para pegawainya, itu luangkan waktu lah. 30% waktu penjenengan itu untuk belajar. Belajar. Ini itu benar-benar BPR itu diandalkan pemerintah loh, Pak. Gitu. Iya, diharapkan masyarakat umum. Gitu. Pak, kalau nggak diandalkan pemerintah, nggak melebu undang-undang, Pak, ngapain istana sana atau Senayan ngatur lebok undang-undang. Ini mesti andalan pemerintah untuk menumbuhkan masyarakat dari sisi paling tidak di UMKM. Gitu. Sehingga tolonglah sempatkan belajar, pastikan tata kelola harga mati, Pak. Gitu. Iya, apalagi sekarang sudah ada POJK tata kelola. Kita akan diukur, dievaluasi dari sisi cakupan pemenuhannya tata kelola, gitu. Karena itu akan melanggengkan BPR itu sampai ke depan, gitu. Gitu. Nah, terus berpikirlah dengan manajemen risiko. Kembangkan kreativitas, inovasi. Iya. Banyak masyarakat yang menunggu. Itu sudah terbukti, Pak. Tadi kami matur dana pihak ketiga di situasi pandemi tumbuh, ya, Pak. Itu luar biasa. Tuh kredit yang mesti tumbuh. Itu luar biasa. Nah, NPL, jangan orang karena masuk NPL itu dianggap orang jelek. Iya, ini musibah. Gitu. Jadi ya kita cermatilah. Ayo kita duduk bareng. Nah, lakukan pendampingan. Gitu. Nah, kepada pemerintah, saya nderek matur. Iya, BPR itu sekarang sudah ikut, Pak. Kemarin mensukseskan program pemerintah subsidi bunga, Pak. Lah, BPR yang selama ini tidak punya rekening ke Kementerian Keuangan secara langsung, gitu, tidak bisa akses ke Kementerian Keuangan secara langsung. Kemarin ini, Pak, karena pandemi, semua mendadak harus bisa. Gitu. Bahkan dari kantor perbendaharaan Jawa Tengah itu mengadakan pelatihan-pelatihan terus, Pak. Dipastikan SDM BPR, teknologi BPR siap untuk mensukseskan itu. Pak Bambang, saya laporkan dulu. Semua BPR di Jawa Tengah mampu mensukseskan program pemerintah itu. Teruji. Nah, oleh karenanya saya mengusulkan, Pak, satu, program KUR itu BPR dilibatkan, Pak. Dilibatkan. Nah, semua nanti bisa didiskusikan, Pak. Gitu. Iya, dilibatkan. Yang penting pemerintah pusat, pemerintah daerah itu melibatkan KUR itu BPR. Yang berikutnya, Pak, kan banyak ini program-program pemerintah dari berbagai kementerian. Gitu. Nah, kalau ada musrenbang atau ada sosialisasi berbagai rencana kegiatan pusat maupun daerah, saya sangat mohon, Pak, Perbarindo dilibatkan. Nah, BPR dilibatkan. Gitu. Mau nyari siapa lagi, Pak? Ini Bank Putra Bangsa asli Indonesia loh, Pak. Slogannya Bank Anak Negeri. Terima kasih sekali Pak Dadi Sumarsana, Ketua DPD Perbarindo, Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia Jawa Tengah, yang sudah menyampaikan bahwa BPR terbukti bisa diandalkan. Karena itu harus dilibatkan di dalam program-program pemerintah, khususnya di dalam penyaluran KUR, kredit untuk rakyat. Gitu ya Pak? Siap Bapak. Terima kasih Pak Dadi, selamat bekerja, selamat berjuang, sukses. Kami yang matur terima kasih Pak Bambang. Gitu. Semoga ini mampu menginspirasi semuanya, gitu. Dan tadi tersampaikan juga kepada para stakeholder, Pak.
Ya, bukan sebatas saya dengan Pak Bambang, namun tersampai kepada beliau-beliau para pemangku kepentingan. Gitu. Terima kasih. Mohon maaf barangkali ada tutur kata yang tidak pas sih Pak Bambang. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.